warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Tiwa Tias, mahasiswi PPG dalam jabatan batch 4 UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, Selasa 3 Februari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Baitul Quran Lamongan. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah datang semuanya, anakku. Sudah? Nah, kok lemes ya? Mana suaramu? Semangat banget. Gimana kabarnya hari ini? Kita kemarin hafalan
Hari ini kita belajar ya tentang Asmaul Husna, Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Wahyu mau teman-teman coba carikan masing-masing satu kelompok, satu perwakilan, carikan Asmaul Husna di dinding ini coba. Al-Wahhab sama Al-Razzaq. Mas Leo, Mas Leo ngomongnya ini ya. Mas Al, Mbak Siva, sama Mas Leo. Mas Leo, carikan coba dicari yang mana Al-Razzaq sama Al-Wahhab. Di sini ini Asmaul Husna, lalu tunjuk artinya apa? Kita cari tahu dulu. Ayo, Mas, cari tahu. Ayo Mbak Siva, kamu dulu. Cari mana ada Al-Razzaq, mana ada Al-Wahhab. Apa yang kira-kira ya artinya ya? Doanya sudah ketemu. Doanya sudah ketemu. Ketemu? Ketemu itu Apa tuh? ada Jakarta Al-Razzaq apa artinya? yang maha pemberi rezeki. Yang memberikan dunia. Allah memberikan dunia. Berarti sudah ketemu semuanya? Sudah. Oke, yang Al-Wahhab maha pemberikan dunia. Silakan kembali lagi, makasih ya Mas ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi ini, Wahyu mau teman-teman melihat video untuk kalian amati, kalian cermati, kalian rasakan gimana perasaannya ketika melihat tayangan ini. Ya. Apa ya yang mau ditampilkan Bu Ayu? Silakan menyaksikan. Dalam hitungan jam, kampung-kampung hilang di kelanai rebah. Ribuan orang kehilangan rumah, harta benda, dan juga nyawa. Puluhan ribu orang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terputus kontak dari dunia luar. Ratusan jembatan hancur, tower komunikasi rusak, listrik terputus, dan akses jalan darat tertimbun longsor yang terjadi di penjuru Sumatera. Hanya dalam waktu 24 jam, struktur daratan Sumatera berubah total menjadi bentuk yang baru. Aliran sungai berubah bentuk, permukiman dan lembah berubah arah. Semua orang kebingungan karena jalan yang biasa mereka lalui hilang entah kemana. Ini bukan bencana biasa. Ini bukan terjadi di satu area atau beberapa kota saja. Luas dari bencana ini mencakup 3 provinsi yang bahkan lebih luas daripada seluruh Pulau Jawa. Bisa dibayangkan manusia yang terdampak bukan hanya di kota-kota besar, tapi di banyak daerah-daerah terpencil yang mungkin gak pernah kita perhitungkan keberadaannya. Beberapa kampung hilang sepenuhnya, disapu bersih oleh air bah, seakan tidak pernah ada. Dan fenomena ini bukan cuma terjadi di Sumatera. 1 minggu setelah banjir besar Sumatera, curah hujan tinggi bergeser ke arah timur. Beberapa titik di Pulau Jawa dan Kalimantan mengalami banjir di lokasi yang selama ini jarang terjadi banjir. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa bencana sebesar ini bisa terjadi hanya karena curah hujan yang tinggi selama 2-3 hari? Jawabannya karena hujan deras yang jatuh seharusnya bisa disambut oleh vegetasi hutan hujan khas negara tropis yang bisa menampung banyak air untuk kemudian dialirkan pelan-pelan ke sungai sesuai struktur alam sewajarnya. Tapi Sumatera memang tidak lagi sebuah hutan hujan yang lebat. Selama puluhan tahun, jutaan hektar hutan primer telah didapat di seluruh pelosok Sumatera. Pohon-pohon itu ditebang, kayunya dijual, disulap menjadi kebun sawit, atau bahkan menjadi tebing yang gundul dan menjadi embung waktu longsor. Akibatnya banyak sungai yang dulu deras ini dangkal, sedimentasi menumpuk.
Begitu hujan ekstrim turun, air tidak lagi meresap, melainkan meluap dan menenggelamkan apapun di hilir. Banjir besar di Sumatera bukan tragedi yang terjadi secara kebetulan. Ini adalah akibat dari akumulasi puluhan tahun pembakaran hutan, pembukaan lahan, dan ekologi alam yang dihancurkan demi keuntungan sekelompok orang saja. Sudah melihat tayangannya tentang apa teman-teman? Tentang apa? Tentang bencana banjir yang kemarin melanda di daerah mana teman-teman? Iya, ya Allah. Gimana perasaan kalian ketika melihat video ini? Sedih, sedih, menyedihkan ya. Terus kira-kira apa penyebabnya ya terjadinya bencana ini tuh ada sebabnya enggak? Apa penyebabnya? Itu banyak pohon. Dibundulin. Apa yang dibundul rambutnya? Hah? Itu dipotong kayunya. Iya, pohon-pohon yang ada di hutan ditebangi, dipotongi sehingga hutan menjadi gundul. Terus ketika ada hujan, tidak ada yang airnya tidak menyerap, akhirnya malah jadilah longsor, kemudian banjir.
asma Allah yaitu Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Apa aja sih bukti-bukti kalau Allah itu bersifat Ar-Razzaq sama Al-Wahhab? Nanti kalau sudah belajar pasti tahu. Ini tadi ya pengertian Asmaul Husna sudah disampaikan. Bahkan ada hadisnya, ini dipelajari sama-sama. Pada salah satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama. Berapa? 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Siapa yang sudah hafal Asmaul Husna sebanyak 99? Ya. Sudah? Alhamdulillah. Tapi gak cuma dihafalkan, kita juga meneladani. Kita coba teladani dulu Ar-Razzaq sama Al-Wahhab. Gimana cara meneladaninya ya? Dilanjut dulu. Nih, Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki. Tahukah kamu, setiap makanan yang kita makan, uang jajan yang kita pakai buat beli jajan di kantin, kemudian rezeki yang orang tua kita dapatkan itu asalnya dari mana? Dari Allah. Dari Allah lah yang memberi semua rezeki. Allah lah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Allah lah yang memberi rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendakinya. Tapi rezeki itu bisa kita dapatkan bila kita berusaha teman-teman. Nah, kalau orang tua kita supaya bisa mendapatkan rezeki berupa materi uang, bagaimana cara orang tua kita mengusahakannya? Kerja. Bekerja pintar dengan profesinya masing-masing ya. Ada yang profesi guru, ada yang berprofesi pedagang, polisi, tentara. Itu adalah bagian dari usaha orang tua kita untuk mendapatkan rezeki berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi ada lagi rezeki selain materi atau selain uang, yakni ada rezeki hati yang bahagia, badan yang sehat. Itu juga bagian dari rezeki. Nah, ya dilanjut. Kok badan ini? Ar-Razzaq, Allah mempunyai Asmaul Husna. Ar-Razzaq artinya Allah Maha memberi rezeki. Allah menjamin rezeki kepada semua makhluknya sesuai dengan kebutuhannya. Allah juga memberikan rezeki kepada siapa? Kepada selain manusia, Allah juga memberikan rezeki kepada hewan dan tumbuhan tanpa ada satupun makhluk yang terlewati. Bahkan semut sekecil itu pun juga punya rezeki kan? Nyatanya semut itu bisa hidup, berjalan. Mereka juga punya makanan yang Allah siapkan khusus untuk makanan semut. Semut tinggal berusaha mencari. Oh, ada gula, mereka mencari. Lalat butuh makanan. Oh, mereka mencari ke tempat sampah. Ada banyak sisa makanan, ya. Tak hanya ya cari ke dapur. Ada masakan apa? Umi masak apa? Ya kan begitu? Kalau kita diam aja rezekinya datang nggak? Enggak, kita yang harus mencari atau mendekatinya. Ini salah. Nih, tadi kan makhluk Allah itu kan ada 3, manusia, pohon, dan binatang, ya kan? Wahyu mau teman-teman. Nah, ini Wahyu bagikan apa namanya? Sticky note. Nah, sticky note-nya sudah ada lainnya. Ini pink, ini warna kuning tua, ini warna kuning muda. Silakan tuliskan macam-macam rezeki kelompok manusia, binatang, pohon, kira-kira rezeki apa yang mereka dapatkan ya. Silakan ditulis masing-masing satu rezekinya. Lalu kita gambar sini ya. Pensil. Ini tadi apa? Binatang.
termasuk rezekinya pupuk, nah pupuk, ada cacing, ada yang layak pintar, ada air, kemudian ada tanah yang subur, itu juga bagian dari rezekinya. Sekarang rezekinya si ini nih, siapa ini? Apa ya rezekinya? Ada pisang. Iya enggak pisang? Ada yang menulis kacang, kacang. Betul? Iya, ada yang menulis minum air jangan monyet juga minum ya, rezeki ya. Kemudian ada pohon yang tinggi. Oh iya, karena monyet itu membutuhkan pohon tinggi untuk tempat apa? Tempat tinggal. Mereka tinggalnya di pohon gelantungan. Ya Mas. Oh, lele. Boleh. Lanjutkan materi berikutnya. Nah, Arza tadi sudah. Ini Bu Ayu mau menyampaikan contoh perilaku yang bisa kita lakukan untuk meneladani Asmaul Husna Arza. Berbagi harta yang kita miliki, misalnya bersedekah, berinfak, berzakat. Tidak sombong dengan harta yang kita miliki. Oh, aku punya harta banyak, kamu gak punya kan? Itu namanya sombong. Kalau kita punya harta, ya sudah gak perlu dipamer-pamer. Mas A, selanjutnya nomor ketiga apa nih? Bersyukur dengan rezeki yang kita punya. Bagaimana cara kita mensyukuri rezeki Allah? Mengucap hamdalah. Bagaimana bunyi hamdalah? Kemudian meyakini bahwa semua rezeki dan harta yang kita miliki itu punyanya Allah. Jadi rezeki yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah. Nah, lanjut kepada Allah Maha Pemberi karunia. Apa kalian bisa bedakan dosa dan pahala? Bisa coba. Kalau kita berbuat apa lagi? Berbuat apa lagi? Kalau pahala itu ketika kita berbuat kebaikan, menilai pahala. Iya, kita bisa berpikir ya Mas Al ya, Irin. Bisa kan dipakai untuk berpikir otaknya, karena kita memiliki otak yang fungsinya untuk berpikir. Nah, otak ini adalah salah satu karunia-Nya Allah. Apa bedanya dengan Ar-Razzaq tadi? Sama-sama dikasih Allah. Kalau yang ini Allah karunia ini sudah Allah sediakan, kita tinggal memanfaatkannya dengan baik. Contohnya apa? Hujan, burung. Kan dari Allah, kita tinggal memanfaatkan airnya. Ada matahari, sudah ada, kita tinggal memanfaatkannya kalau mau jemur baju, mau jemur pupuk, tangan, mata, ini juga karunia Allah. Kita tinggal memanfaatkannya. Dimanfaatkan buat apa tangan? Buat bekerja, buat menulis. Contoh karunia Allah ya. Ada laut menghasilkan ikan, gunung, sungai. Nah, ini juga karunia Allah. Contoh perilaku yang dapat dilakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab, yaitu yang pertama, berbagi ilmu kepada orang lain atau teman. Kalau kita memiliki ilmu, maka jangan pelit-pelit untuk berbagi ilmu. Dua, tangan kita untuk membantu dan berbuat kebaikan. Tiga, menjaga alam yang telah Allah karuniakan kepada kita, kepada manusia. Atas segala rezeki dan karunia Allah, hendaknya kita bersyukur dengan mengucap hamdalah. Bunyinya alhamdulillah. Sudah paham sampai sini anak-anak? Ada yang mau bertanya? Boleh kalau mau tanya? Paham semuanya? Kalau paham berarti lanjut ke tugas kelompok.
nih, gua ajak